Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami bermaksud untuk melihat secara umum apa-apa saja permasalahan yang terjadi pada masa remaja dan juga bagaimana cara penyelesaian masalah yang tengah dihadapinya. Seperti yang kita ketahui, masa remaja merupakan masa-masa di mana para remaja ini rentan terhadap berbagai macam permasalahan, baik itu permasalahan pribadi, permasalahan dalam menentukan karir, permasalahan dalam bagaimana cara belajar, dan juga permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa remaja ini tidak hanya menjadi tanggung jawab secara individu bagi remaja yang bermasalah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi keluarganya, orang-orang terdekatnya, baik itu kerabat, ataupun sahabat, ataupun teman-temannya, dan juga menjadi tanggung jawab bagi lembaga-lembaga formal yang ada di sekolahnya seperti lembaga bimbingan konseling. Akan tetapi ketika para remaja ini menghadapi suatu masalah, mereka enggan untuk datang ke lembaga formal yang ada di sekolahnya. Hal itu dikarenakan adanya pandangan-pandangan negatif mengenai lembaga-lembaga formal tersebut. Kebanyakan dari remaja ini mereka lebih memilih untuk menceritakan permasalahan yang tengah dihadapinya kepada orang-orang terdekatnya seperti teman ataupun sahabat. Oleh karena itu, dirasa penting untuk membuat sebuah strategi pengelolaan bimbingan konseling yang dapat membantu para siswa ini untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya. Apa sih strategi pengelolaan bimbingan tersebut? Nah, strategi pengelolaan bimbingan tersebut adalah dengan cara membentuk suatu kelompok konseling teman sebaya. Sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui apa itu konseling? Nah, menurut American Counseling Association, konseling profesional merupakan sebuah aplikasi dari kesehatan mental, prinsip, psikologis, atau perkembangan manusia melalui intervensi kognitif, afektif, perilaku, atau sistemik, strategi untuk menangani kesejahteraan, pertumbuhan pribadi, atau pengembangan karir, dan juga kelainan. Nah, proses konseling ini terdiri atas dua. Yang pertama yaitu konselor dan juga konseli. Sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apa perbedaan antara konselor dengan konseli? Nah, konselor merupakan orang yang mempunyai keahlian dalam konseling dan merupakan tenaga profesional. Sementara konseli merupakan orang yang membutuhkan dalam pemecahan masalah yang tengah dihadapinya. Lalu, apa yang dimaksud dengan konseling teman sebaya? Nah, istilah konseling teman sebaya ini muncul pada tahun 1939 yang dikenal dengan peer support yang bertujuan untuk membantu penderita alkoholik. Menurut K, konseling teman sebaya adalah cara bagi para siswa belajar untuk bagaimana memperhatikan dan juga membantu anak lainnya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara, menurut Tyndall dan Gray, konseling teman sebaya merupakan suatu ragam tingkah laku dalam membantu secara interpersonal yang dilakukan oleh individu non-profesional dalam membantu orang lain. Nah, berdasarkan dua pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa konseling teman sebaya merupakan aktivitas yang terkait dengan memperhatikan dan membantu secara interpersonal antara teman sebaya yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang konselor. Teman-teman sudah mengetahui apa saja keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang konselor? Sebelum kita masuk ke dalam keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang konselor sehingga nantinya teman-teman bisa menjadi konselor bagi teman sebaya teman-teman semua, sebaiknya kita pahami dulu apa sih pentingnya dikembangkan konselor teman sebaya ini. Terdapat beberapa area dasar terhadap pentingnya perkembangan konseling teman sebaya ini. Yang pertama, sebagian besar masyarakat ataupun siswa mereka enggan untuk datang untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang profesional. Yang kedua, keterampilan terhadap pemberian bantuan efektif ini dapat dipelajari oleh semua orang. Yang ketiga, teman dapat saling membantu teman-teman lainnya dalam membantu pemecahan masalah yang tengah dihadapi dengan cara-cara yang unik. Yang keempat,
Penggunaan teman sebaya dalam membantu teman-teman yang lainnya merupakan sebuah upaya preventif atau upaya pencegahan. Yang kelima, setiap orang perlu memiliki kompetensi untuk menjadi kuat, tidak hanya perlu kompetensi dengan kecerdasan akademik saja, akan tetapi mereka juga perlu kecerdasan dalam memahami suasana, pengambilan peran dan tanggung jawab, serta harga diri. Kemudian, penelitian mengenai pengaruh tutor sebaya terhadap teman-teman dapat memperbaiki harga diri seseorang. Kemudian, peningkatan kemampuan untuk membantu diri sendiri dan juga kelompok. Dan landasan terakhir, kenapa sih pentingnya dikembangkan konseling teman sebaya ini adalah didasarkan pada survei dan juga gaya kerja manusia. Pada konseling teman sebaya ini, yang akan menjadi konselor sebaya bukanlah ahli profesional ataupun ahli terapi, akan tetapi teman-teman semua bisa menjadi konselor teman sebaya bagi teman-teman kalian. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman perlu memperhatikan apa aja sih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi konselor teman sebaya ini. Nah, pada selanjutnya kami akan menjelaskan apa-apa saja keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang konselor teman sebaya sehingga teman-teman nantinya mampu menjadi konselor bagi teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sebelumnya, teman-teman udah dengar materi tentang konselor sebaya kan? Seperti yang teman-teman tahu, untuk menjadi konselor sebaya kita harus punya keterampilan juga. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman keterampilan yang pertama, yaitu komunikasi. Untuk lebih memahami tentang komunikasi, teman-teman dapat memainkan dua games ini. Games yang pertama yaitu teman-teman dapat membentuk kelompok dan memilih salah satunya menjadi moderator. Kemudian yang lainnya akan membentuk formasi berbaris sejajar ke belakang. Orang paling depan akan mendapat kalimat yang agak panjang dari moderator dan akan membisikkannya kepada orang kedua kepada orang ketiga, begitu seterusnya. Dan orang yang paling terakhir akan menuliskannya ke dalam selembar kertas. Games kedua sama dengan games pertama ya teman-teman, untuk formasinya sama-sama memiliki moderator juga dan berbaris sejajar ke belakang juga. Tetapi bedanya, orang paling depan akan mendapatkan kata-kata yang harus diperagakannya kepada orang kedua, dan orang kedua memperagakannya kepada orang ketiga, begitu seterusnya. Dan orang paling terakhir akan menyampaikan maksud dari apa yang disampaikan orang di depannya. Nah, selamat mencoba teman-teman. Apa yang dapat kita ambil dari games tersebut, yaitu dalam memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, baik itu berupa kata-katanya atau sesuatu yang dia tampilkan lewat tubuhnya, ya kita harus melihat dengan baik, mendengar dengan baik, agar tidak terjadi miskomunikasi atau memahami sesuatu yang salah. Nah, kita masuk ke dalam materi komunikasi ya teman-teman. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu komunikan, yang artinya berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, yang berarti penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi komunikasi itu sendiri adalah penyampaian sesuatu, baik itu berupa pesan atau pandangan kepada orang lain dalam rangka mencapai kesamaan pandangan. Nah, dalam komunikasi itu sendiri ada yang namanya komunikasi verbal, yaitu percakapan yang terdiri dari pesan yang disampaikan oleh konselor kepada konseli, begitu juga sebaliknya dengan menggunakan kata-kata. Dalam komunikasi verbal kita punya 4 dimensi ya teman-teman, yaitu bahasa, isi, frekuensi pembicaraan, dan pembendaharaan kata. Kalau bahasa, kita dapat memilih menggunakan gaya bahasa formal atau informal, tergantung dengan siapa kita berbicara. Jadi baik formal atau informal itu tergantung dengan siapa kita berbicara ya teman-teman. Jangan sampai kita menggunakan gaya bahasa formal kepada orang yang seharusnya informal, atau gaya bahasa informal kepada orang yang seharusnya kita gunakan bahasa formal. Yang kedua adalah isi.
Dalam berbicara kepada konseling atau siapapun lawan bicara kita harus sesuai dengan topik pembicaraan. Jangan sampai keluar topik ya teman-teman. Yang ketiga, yaitu frekuensi pembicaraan. Dalam percakapan, semua orang punya porsinya masing-masing. Jadi kadang ada konselor yang dominan, kadang konselingnya. Kadang ada saatnya kita berbicara, ada saatnya kita mendengarkan. Yang keempat, ada pembendaraan kata. Jadi dalam menggunakan kata-kata itu kita harus mengira-ngira apakah lawan bicara kita akan mengerti atau tidak dengan kata yang kita gunakan. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi vokal. Komunikasi vokal itu dapat menunjukkan apa yang dirasakan sesungguhnya oleh konselor dan seberapa responsif konselor secara emosional dalam memahami masalah yang dirasakan oleh klien. Nah, dalam komunikasi vokal ini ada nada, artikulasi, volume, penekanan kata, dan kecepatan bicara. Soal nada, dalam berbicara, kalau misalnya kita ingin orang lebih nyaman berbicara dengan kita, jangan gunakan nada-nada yang sekiranya tidak baiklah untuk didengar, tidak enak untuk didengar. Gunakanlah nada yang lembut, yang akan membuat orang nyaman dengan kita. Terus artikulasi, berbicara juga harus jelas, jangan kayak ngedumel sendiri, kayak berbisik-bisik yang akan membuat orang lain tidak memahami apa yang kita sampaikan. Terus volume juga, suara kita tuh harus pas, jangan terlalu keras atau jangan terlalu kecil. Yang keempat itu ada penekanan kata. Penekanan kata dapat kita gunakan dalam memahami apa yang dirasakan oleh klien kita. Yang terakhir yaitu kecepatan bicara. Nah teman-teman, kecepatan bicara kita mempengaruhi bagaimana orang lain mengerti apa yang kita sampaikan. Misalkan kalau misalnya kita berbicara terlalu kencang, bagaimana orang akan mengerti apa yang kita sampaikan? Nah, yang terakhir itu ada komunikasi tubuh. Komunikasi tubuh adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh anggota tubuh kita. Kita dapat memahami apa yang orang lain sampaikan, pesan yang orang lain sampaikan lewat ekspresi wajahnya, tatapan matanya, kontak matanya, kedekatan fisiknya dengan kita, postur tubuhnya, bahkan cara dia berpakaian. Misalkan nih, kita tahu orang ini sedih dari ekspresi wajahnya, kita tahu kalau orang ini sedang sedih dari kontak matanya, dia sedang bahagia, atau kita bisa melihat orang ini nyaman atau tidak dengan kita dari kedekatan dia dengan kita. Kalau misalnya dia nggak nyaman, dia akan menjauhkan badannya dari kita. Kalau misalnya konseling kita nyaman, itu dapat terlihat dengan dia mencondongkan badannya ke arah kita. Nah, sekian dulu untuk materi komunikasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi mendengar efektif sebagai salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan mendengar efektif, kita akan melakukan roleplay atau bermain peran terlebih dahulu, di mana roleplay ini bertujuan agar teman-teman lebih memahami bagaimana cara melakukan mendengar efektif dalam konseling sesungguhnya. Nah, pada roleplay ini, saya akan meminta kepada teman-teman untuk mencari satu orang sebagai lawan main atau sebagai pasangan dalam melakukan roleplay ini. Jika sudah, saya akan meminta kepada salah satu di antara kalian untuk menceritakan pengalaman atau permasalahan apapun, sedangkan satu lainnya hanya mendengarkan saja tanpa memberikan feedback atau tanggapan terhadap cerita dari temannya tersebut. Nah, teman-teman bisa melakukan roleplay ini selama kurang lebih 3-5 menit. Dari roleplay yang teman-teman lakukan, teman-teman bisa merasakan bagaimana menjadi seorang konseli atau seseorang yang menceritakan permasalahan maupun pengalamannya dengan didengarkan dengan baik oleh konselor atau seseorang. Selain itu, teman-teman juga bisa merasakan rasa memberikan perhatian dengan mendengar secara seksama dan efektif kepada seseorang yang sedang bercerita kepada teman-teman. Supaya teman-teman lebih memahami maksud dan tujuan dari mendengar efektif, saya akan menjelaskan apa itu mendengar efektif. Jadi, dalam konseling, keterampilan mendengarkan sangat dibutuhkan.
agar dapat membangun hubungan yang baik selama proses konseling berlangsung. McKay, Davis, dan Fanning berpendapat bahwa keterampilan mendengarkan merupakan kemampuan dasar yang esensial dalam komunikasi untuk membuat dan mempertahankan suatu hubungan. Seorang konselor yang dapat melakukan mendengarkan efektif akan mampu memahami apa yang dimaksud oleh konseli tersebut sehingga dapat memberikan respon secara verbal maupun nonverbal secara tepat. Nah, tujuan dari mendengar efektif yaitu agar dapat memperjelas pemahaman dan menunjukkan ketertarikan pendengar pada komunikasi yang sedang berlangsung. Nah, mendengarkan juga dapat membantu dalam membangun kepercayaan antara konseli terhadap konselornya. Sedangkan manfaat yang diberikan dengan melakukan mendengarkan efektif yaitu sebagai salah satu penanda bahwa konselor memahami pembicaraan yang sedang berlangsung. Mendengarkan efektif juga bermanfaat sebagai bentuk dukungan konselor terhadap konselinya. Selain itu, sebagai penanda bahwa konselor masih mendengarkan apa yang dibahas saat itu. Mendengarkan efektif juga digunakan sebagai cara yang efektif untuk mengumpulkan informasi. Nah, oleh karena itu, keterampilan mendengarkan menjadi penting untuk keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor sebagai modal dasar untuk membangun hubungan baik dengan konseli dan mendukungnya jalannya proses suatu konseling itu sendiri. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk sesi keempat, yaitu mengenai membangun kepercayaan, di mana membangun kepercayaan ini merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Sama seperti sesi sebelumnya, sebelum saya membahas apa itu membangun kepercayaan, kita akan melakukan roleplay terlebih dahulu, di mana roleplay ini bertujuan agar teman-teman dapat mengerti bagaimana cara membangun kepercayaan itu dilakukan ketika konseling sedang berlangsung. Pada roleplay ini, saya meminta kepada teman-teman untuk membentuk suatu kelompok yang dimana terdiri dari 2 orang atau berpasangan. Jika sudah, saya meminta kepada teman-teman dan pasangannya untuk mengambil pena dan kertas. Kemudian, buatlah simbol A pada bagian depan kertas dan simbol B pada bagian belakang kertas. Kemudian, pada bagian A, buatlah pernyataan mengenai hal umum, dan pada bagian B, buatlah pernyataan mengenai hal khusus atau privasi. Jika sudah, saya minta kepada teman-teman untuk saling bertukar kertas dengan pasangan teman-teman. Setelah itu, pilihlah salah satu di antara kalian untuk maju ke depan dan membacakan isi kertas A ataupun B milik pasangan teman-teman. Sebelum kertas dibacakan, teman-teman yang maju ke depan meminta izin terlebih dahulu kepada pasangannya apakah diperbolehkan untuk membaca kertas miliknya. Jika pasangan teman-teman perbolehkan, maka isi kertas dibacakan, dan apabila tidak diizinkan, maka jangan bacakan isi kertas tersebut. Nah, dari roleplay yang sudah teman-teman lakukan, teman-teman dapat merasakan langsung bagaimana cara membangun kepercayaan tersebut dan bagaimana menjaga kerahasiaan privasi konseli saat melakukan konseling. Agar teman-teman lebih dapat memahami dan tahu maksud dan apa tujuan dari membangun kepercayaan ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu membangun kepercayaan. Menurut Sanyata, untuk menjadi seorang konselor haruslah menampilkan sikap hangat, empati, jujur, menghargai, dan yang paling penting adalah dapat dipercaya. Dalam melakukan konseling, membangun kepercayaan diawali dengan membangun rapport dan menjaga kerahasiaan konseli agar terciptanya tujuan konseling yang sudah ditetapkan. Sifat dapat dipercaya dihubungkan dengan ketulusan dan konsistensi konselor. Kedua hal ini dihasilkan dari pola-pola tingkah laku yang menunjukkan perhatian dan kepedulian. Hal ini menunjukkan bahwa konselor harus memiliki kepedulian yang tulus dan menunjukkannya secara terus-menerus kepada konseli. Caranya yaitu dengan menjalin hubungan yang erat dengan konseli. Lalu, apa sih tujuan dari membangun kepercayaan ini? Nah,
Tujuan dari membangun kepercayaan yaitu agar mampu mencapai tujuan konseling yang sudah ditetapkan, kemudian agar konseli dapat mengekspresikan diri, pengalaman, dan perasaannya secara bebas, sehingga pemahaman diri dan lingkungannya akan semakin baik serta timbul keberanian untuk mengambil keputusan secara efektif. Nah, sekarang teman-teman semua sudah mengetahui bagaimana cara membangun kepercayaan yang baik sebagai seorang konselor. Diharapkan teman-teman semua ke depannya dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Terima kasih. Selanjutnya yang harus dimiliki seorang konselor teman sebaya itu adalah empati. Nah, di sini udah pada tahu belum empati itu apa? Jadi, menurut Tyndall, keterampilan empati itu adalah kemampuan untuk memperhatikan dan mendengarkan keluhan dari konseli atau klien. Konselor itu harus mampu menembus aspek perasaan dan pengalaman dari cerita yang disampaikan oleh konseli. Maksudnya, dari cerita yang disampaikan konseli, ia tuh harus memahami, konselor itu harus memahami apa sih perasaan yang dirasakan konseli, apa sih pengalaman-pengalaman yang terjadi di balik cerita atau masalah yang dialami oleh konseli. Nah, ketika dia sudah benar-benar paham terhadap apa yang dirasakan atau yang dialami oleh konseli, konselor ini akan mampu menyampaikan kembali berdasarkan pemahamannya terkait apa masalah yang dirasakan oleh konseli tersebut. Nah, berdasarkan pengertian disampaikan oleh Tyndall, dapat kita lihat bahwa dalam keterampilan empati, seorang konselor itu harus memiliki dua kemampuan. Yang pertama adalah persepsi, dan yang kedua adalah komunikasi. Persepsi di sini maksudnya, seorang konselor itu harus benar-benar paham terhadap apa yang disampaikan oleh konseli. Dia harus benar-benar paham terhadap masalah yang dialami konseli, bagaimana aspek perasaannya dan aspek pengalaman yang melatar belakangi masalah tersebut. Selain itu, ketika dia sudah dapat memahaminya, mempersepsikannya dengan baik, dia mampu mengkomunikasikan kembali ke konseli apa yang dia pahami terkait masalah yang terjadi dengan konseli. Selain itu, Roger pada tahun 1961 juga menyatakan bahwa dalam keterampilan empati, seorang konselor itu harus mampu masuk ke dalam dunia klien dan merasakan bahwa dunia klien itu udah seperti dunianya sendiri. Jadi dia benar-benar menempatkan dirinya di posisi klien tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tingkatan dari empati. Tingkatan empati ini ada dua. Yang pertama adalah empati primer dan yang kedua adalah empati lanjutan. Keterampilan empati primer itu apa sih? Nah, jadi pada keterampilan empati primer ini, jadi pada wawancara awal, seorang konselor itu harus mampu memperlihatkan kepada konseli maupun ke diri konselor itu sendiri bahwa dia benar-benar paham dan memahami apa yang disampaikan oleh tema masalah yang disampaikan oleh konseli. Empati primer ini diberikan atau dilaksanakan oleh konselor pada saat wawancara awal atau pada saat sesi awal dari konseling. Nah, di sini seorang konselor itu memperlihatkan bahwa dirinya tuh benar-benar paham dan benar-benar mengerti dan benar-benar menempatkan diri pada apa yang disampaikan oleh konseli. Nah, jadi bentuk dari empati primernya berupa biasanya komunikasi nonverbal yang terlihat seperti ketika konseli bercerita, seorang konselor tuh seperti mengangguk-anggukkan kepalanya atau menepuk pundak dari seorang konselinya atau melakukan komunikasi-komunikasi nonverbal lain yang memperlihatkan bahwa dirinya tuh benar-benar attending atau benar-benar ada di dalam konseling tersebut. Jadi dengan adanya empati primer ini, seorang konseli itu jadi lebih terbuka karena dia merasa dia benar-benar didengarkan dan dimengerti oleh konselor. Ini dapat membantu konselor untuk mempererat hubungan dengan konseli, memperjelas masalah dan mengklarifikasi masalah. Nah, selanjutnya adalah empati lanjutan. Nah, empati lanjutan ini benar-benar menggali secara mendalam apa yang disampaikan oleh konseli. Empati lanjutan ini tidak cocok untuk diberikan pada sesi awal dari konseling karena pada sesi awal itu masalah yang disampaikan konseli itu kan masih benar-benar luas, belum mengerucut atau belum fokus. Jadi nggak mungkin seorang konselor itu mengeksplorasi lebih dalam atau menggali lebih dalam keseluruhan masalah, karena itu kan cakupannya luas. Maka empati lanjutan ini harus diberikan kepada konseli ketika sesi konselingnya itu sudah mulai terfokus gitu. Jadi masalahnya tuh udah benar-benar masalah yang ingin benar-benar dipecahkan. Jadi proses mengeksplorasinya pun bisa jauh lebih dalam dan lebih rinci.
Empati lanjutan ini jika diberikan secara benar-benar tepat atau efisien, maka tidak hanya apa yang disampaikan oleh konseli yang bisa tergambar, tapi apa yang tidak disampaikan atau yang terlihat dari komunikasi nonverbal konseli pun dapat dipahami atau dapat diketahui oleh konselor. Diberikan dengan memperlihatkan bahwa seorang konselor itu tertarik dengan apa yang disampaikan oleh konseli. Dia benar-benar fokus, mendengarkan dengan baik, memberikan suara yang jelas dan tanggapan yang tepat pula. Jadi empati ini tidak hanya memperlihatkan dalam bentuk komunikasi nonverbal, tapi juga memberikan komentar yang dapat memperjelas apa yang disampaikan oleh konseli. Di empati lanjutan ini, seorang konselor itu benar-benar mengeksplorasi tema, masalah, dan emosi baru bagi diri konseli tersebut. Jadi apa yang belum disampaikan atau yang dipendam atau yang tidak disadari oleh konseli itu dikuak atau dibongkar oleh konselor. Nah, harus diingat dan dipahami bahwa pernyataan atau cerita yang akan disampaikan konseli itu akan sangat beragam. Ada cerita yang sedih, ada yang menyenangkan, ada yang membingungkan. Nah, jadi seorang konselor itu harus luas dalam menanggapi setiap cerita yang disampaikan oleh konseli. Nah, di sini seorang konselor kan harus mampu untuk memahami apa yang disampaikannya dan menyampaikannya kembali dan menempatkan dirinya di dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, seorang konselor harus benar-benar bisa untuk mengarahkan agar cerita yang disampaikan konselor itu sampai kepadanya dan dapat menggali masalah tersebut dengan sebaik mungkin. Dan yang terpenting, seorang konselor itu harus benar-benar nyaman untuk cerita dan terbuka kepada konselor. Nah, jadi teman-teman tadi kan udah dengar penjelasan mengenai keterampilan empati. Nah, sekarang udah pada paham belum? Nah, supaya makin paham dan gak bosan, saya akan mengadakan roleplay. Nah, jadi roleplay itu apa sih? Nah, roleplay itu adalah bermain peran. Nah, di sini roleplay itu nggak bisa sendiri. Nah, di sini roleplaynya butuh 2 orang, satu sebagai konselor dan satu sebagai konseli. Nanti dalam tahap ini akan bergantian ya, yang akan menjadi konselor tadi nantinya akan menjadi konseli lagi, dan yang jadi konseli akan menjadi konselor lagi. Ini supaya keduanya merasakan bagaimana sih rasanya menjadi konselor dan bagaimana rasanya menjadi konseli. Kegiatan pertama ini, konseli diminta untuk menceritakan apa saja sesuka hati kepada konselor, sedangkan konselor diminta untuk berekspresi datar saja dan tidak memberi respon apa-apa terhadap apa yang disampaikan oleh konseli. Nah, boleh dilakukan sekarang ya. Nah, selagi melakukan, boleh videonya di skip aja. Kegiatan 1 sudah ya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan yang kedua. Di sini, konseli diminta untuk menceritakan cerita atau masalah yang sedih baginya. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini konselor diminta untuk memberikan empati yang tepat. Tadi kita kan sudah bahas ya di dalam penjelasan mengenai keterampilan empati. Nah, diminta di sini konselor ini harus mampu untuk memberikan empati yang tepat atau respon yang tepat terhadap apa yang disampaikan oleh konselinya. Nah, boleh langsung dilakukan. Selagi melakukan, videonya boleh di-skip dulu ya. Selanjutnya ada kegiatan yang ketiga. Jadi kan pada kegiatan kedua, masalah yang diceritakan tuh berupa cerita yang sedih kan. Nah, pada kegiatan ketiga ini cerita yang disampaikan itu berupa cerita yang menyenangkan atau menggembirakan. Nah, konselor diminta untuk memberikan respon yang tepat terhadap apa yang disampaikan oleh konseli sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di penjelasan mengenai keterampilan empati. Nah, tadi kan kita sudah melakukan 3 kegiatan atau 3 situasi ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Teman-teman di rumah boleh menuliskan di kertas bagaimana sih tanggapan atau perasaan teman-teman berada di ketiga situasi tersebut. Nah, jadi apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari kegiatan atau roleplay yang sudah kita jalankan? Nah, dari ketiga kegiatan yang sudah kita lakukan, kita jadi tahu nih gimana. Dari situasi pertama tadi, kita jadi tahu ya gimana sih rasanya ketika kita tuh bercerita tapi tidak diberikan respon atau hanya dengan ekspresi yang datar. Akhirnya kita kan jadi tidak dapat menceritakannya dengan leluasa dan akhirnya kita jadi malas bercerita. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh konselor, di mana dia harus memberikan ekspresi yang tepat agar dan memberikan respon yang tepat agar konselinya itu dapat leluasa dalam menceritakan masalahnya. Nah, jadi pada situasi dan kegiatan yang kedua dan ketiga, di sini kan konselinya menceritakan cerita yang sedih dan menyenangkan. Nah, di sini sesuai dengan apa yang disampaikan pada penjelasan materi mengenai keterampilan empati tadi, bahwa pernyataan atau cerita konselor itu akan berbagai macam dan akan beragam. Nah, di sini konselor itu dituntut untuk benar-benar luas dalam memberikan empati yang tepat. Nah, pada situasi kedua dan ketiga ini,
teman-teman jadi paham kan kalau kita tuh harus tahu nih gimana sih caranya merespon orang yang bercerita sedih dan bagaimana cara merespon orang yang bercerita menyenangkan. Jadi benar-benar harus luas dalam menanggapi keduanya agar konselornya dapat nyaman nih cerita sama kita dan dia merasa bahwa kita benar-benar paham dan benar-benar mengerti apa yang dia rasakan. Dan begitu pula konselornya, dia akan benar-benar bisa luas dan leluasa untuk menggali cerita dari konseling. Nah, jadi begitu ya penjelasan dan roleplay yang kita pelajari dan kita lakukan mengenai keterampilan empati. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan keterampilan selanjutnya ya. Baiklah teman-teman semua, kita masuk kepada sesi terakhir dari keterampilan yang harus dimiliki seorang konselor, yaitu memberikan feedback atau umpan balik. Nah, pada sesi kali ini, kita akan memulai dengan bermain peran terlebih dahulu. Saya akan memberikan instruksi kepada teman-teman. Silahkan teman-teman membuat kelompok, di mana kelompok tersebut terdiri dari 2 orang atau berpasangan. Teman-teman bisa mengajak keluarga maupun teman dekat atau orang-orang di sekitar teman-teman untuk dapat berpartisipasi dalam bermain peran ini. Selanjutnya, setelah membentuk kelompok, salah satu orang di dalam kelompok tersebut akan berperan sebagai konselor dan yang lainnya berperan sebagai konseli. Lalu, konseli diminta untuk menceritakan apapun masalahnya kepada konselor. Jika pada sesi sebelumnya konselor hanya diminta untuk mendengarkan, pada sesi kali ini selain mendengarkan, konselor juga diminta untuk memberikan umpan balik atau feedback yang tepat terhadap informasi yang diberikan oleh konseli. Setelah selesai, teman-teman bisa bertukar peran dengan tugas yang sama seperti perintah yang telah diberikan di awal. Baiklah, sekarang saya meminta teman-teman untuk mengeluarkan selembar kertas dan alat tulis. Silahkan teman-teman tuliskan hal apa yang didapatkan melalui bermain peran ini. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pemberian umpan balik atau feedback dalam keterampilan yang harus dimiliki seorang konselor. Coach Mariani menyatakan bahwa pemberian feedback adalah keterampilan memberikan klien umpan balik yang spesifik dalam hal sikap, perilaku, perasaan, dan isu-isu yang relevan. Dalam hal ini, konselor dapat memberikan feedback berupa komentar, tanggapan, serta ekspresi terhadap informasi yang diberikan oleh konseli. Nah, sebagai konselor, kita juga dapat menceritakan sedikit pengalaman kita yang hampir mirip dengan masalah yang terjadi pada konseli, sehingga dapat menjadi batu loncatan oleh konseli dan dapat membantu membuka wawasan konseli menjadi lebih luas lagi. Nah, sekarang teman-teman semua sudah mengetahui bagaimana cara memberikan umpan balik atau feedback yang baik sebagai seorang konselor. Diharapkan teman-teman semua ke depannya dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan